Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Noval Arif with NIM 430401940. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Sini saya ngebuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester psikologi belajar yang diampu oleh Ibu Syeta Utami selaku dosen pengampu dengan mengangkat tema pembahasan yaitu kurikulum SMA swasta. Ini disclaimer alert. Nah, pengertian kurikulum menurut Profesor Nasution dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Nah, ini ada pengertian kurikulum. Ini adalah landasan saya mengenai kurikulum yang akan saya buat, yaitu saya menggunakan kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum 2013 atau Kurtilas, yang diperkaya dengan serapan dari kurikulum luar negeri, yaitu menggunakan kurikulum nasional Inggris. Penjelasan kurikulum. Di sini saya mengangkat kurikulum 2013. Adapun ini bisa kalian lihat mengapa saya mengangkat kurikulum 2013 karena mencakup 5 aspek. Yang pertama ada observing, questioning, associating, experimenting, and creation network communication implementing. Adapun alasan kenapa saya mengangkat kurikulum 2013 yang lain adalah karena menurut Dyers, nah ini ada kemampuan kecerdasan yaitu 1/3 dari pendidikan dan 2/3 sisanya dari genetik. Nah, dari 5 poin yang tadi itu mencakup personal dan interpersonal. Nah, waktu kurikulum 2013 menurut saya sangat lama ya, yang mana ketika kita kelas 12 maupun kelas 11 yaitu menggunakan 44 jam selama seminggu. Ini adalah mata pelajaran dari kurikulum 2013 di Indonesia saat ini. Nah, ini ada kurikulum nasional Inggris. Berbeda dengan kurikulum yang di Indonesia saat ini, yang mana kita menggunakan TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Nah itu, sedangkan di kurikulum nasional Inggris yang pertama menggunakan pendidikan pra-primer, pendidikan sekunder, dan pendidikan lanjutan. Di sini kita memfokus ke pendidikan lanjutan. Oke, karena pendidikan lanjutan seperti SMA. Nah, dalam pendidikan lanjutan atau SMA di luar negeri, tidak ada kurikulum wajib di jenjang pendidikan tingkat lanjutan ini. Siswa dapat memilih berbagai mata pelajaran yang ditawarkan sekolah ataupun lembaga pendidikan tingkat lanjut berdasarkan kualifikasi yang mereka inginkan. Dan juga sistem pengajarannya bebas dan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Waktu pengajaran per minggu menggunakan sistem kurikulum nasional Inggris yaitu 25 jam. Berbeda jauh sekali dengan kurikulum 2013 di Indonesia saat ini. Nah, ini adalah gambaran mata pelajaran di kurikulum nasional Inggris. Yang perbedaannya adalah pendidikan agama di sini hanya diperkenalkan ketika sampai step 4. Nah, rencana kurikulum saya ke depannya dari landasan Kurtilas dan kurikulum nasional Inggris ada 3 mencakup 3 pembahasan. Yang pertama ada sistem pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua ada waktu dalam pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga ada pengembangan bakat dan minat. Nah, perencanaan kurikulum. Waktu pembelajaran yang akan saya terapkan atau yang akan saya lakukan ketika saya membuat kurikulum itu pertama, waktu per minggu sekitar 40 jam. Waktu pembelajaran per hari sekitar 8 jam. Nah ini, pembagian waktu, keterangan waktu dan keterangan kegiatan. Ini adalah perencanaan kurikulum yang akan saya buat. Waktu awal, sekolah buka cukup pagi ya, dari pukul 5 ataupun pukul 6. Dan masuk sekolah pukul 7 seperti biasa. Di awal waktu murid diarahkan untuk menyiapkan diri dan diarahkan dalam hal dalam kegiatan keagamaan. Semisal kita sebagai orang yang beragama Islam, kita diarahkan untuk melaksanakan sholat duha di pagi hari maupun tata cara membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan misalkan kita bukan agama non-Islam, maka akan ada guru yang akan mengarahkan muridnya
untuk melakukan kegiatan aktivitas keagamaan sesuai dengan agama tersebut. Selanjutnya ada waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran dimulai dari pukul 9 atau pukul 8. Maaf, belum saya cantumkan. Nah, di sini ada 2 mata pelajaran wajib dan 1 mata pelajaran peminatan serta pemfokusan bakat dan minat. 2 mata pelajaran wajib seperti yang telah ada di Kurtilas tidak saya ubah sama sekali, saya menyesuaikan dengan Kurtilas. Dan 1 mata pelajaran peminatan setiap harinya, seperti kalau di kita itu ada matematika peminatan, fisika, kimia, dan biologi, yang mana itu hanya 1 hari saja sudah cukup, dan 2 mata pelajaran wajib. Lalu setiap hari Rabu dan hari Jumat diakhiri dengan pemfokusan bakat dan minat. Nah, pemfokusan bakat dan minat ini telah saya ambil atau saya sebagai contoh dari kurikulum nasional Inggris seperti IT, bisnis, terus arsitektur, dan pengenalan lainnya. Nah, itu mencakup poin pembahasan dari pemfokusan bakat dan minat. Yang mana dalam pemfokusan bakat dan minat itu akan diarahkan atau akan dibimbing oleh guru beserta para ahli dalam pemfokusan bakat dan minat seperti psikolog. Waktu istirahat 1 jam per hari sudah termasuk istirahat, sholat, dan makan. Dan perencanaan lainnya adalah ketika istirahat murid diberi kebutuhan atau untuk memenuhi nutrisinya oleh sekolah seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, mungkin akan ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, dalam British International School di Jakarta, ini adalah sebagai salah satu contoh kegiatan kreativitas dari Kurtilas. Sebenarnya gambaran dari kurikulum 2013. Ini ada seorang guru dan murid sedang belajar berkelompok, yang mana ini telah memenuhi dari kreativitas atau dari tujuan Kurtilas itu sendiri. Namun mengapa di Indonesia saat ini tidak mencapai secara maksimal? Karena menurut mereka tugas seorang guru adalah mengamati saja, tidak membantu dari segi perspektif dan sistem untuk membantu mengarahkan muridnya dalam sistem pembelajaran Kurtilas. Nah, ini kaitannya kurikulum 2003 dan selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu kaitannya kurikulum dengan teori psikologi belajar. Di sini saya mengaitkan dengan teori konstruktivisme. Dalam teori ini mengarahkan kepada siswa di mana siswa merasakan proses pembelajaran pada pengelolaan proses gagasannya. Jadi proses pembelajaran itu dirasakan oleh siswa. Nah, yang mana peran siswa itu aktif dan mempunyai niat belajar yang tinggi dan kemampuan awal. Kemampuan awal di sini dari SMP. Peran guru membantu dan mencoba memahami situasi dan kondisi murid serta tidak memaksakan kehendak murid tersebut. Nah, lebih dari teori pembelajaran konstruktivisme yaitu ada 5. Yang pertama dalam aspek berpikir, sosial, kesenangan, aspek mengingat, dan terakhir ada aspek kepahaman. Kekurangan dari teori belajar konstruktivisme itu ada 4. Peran guru sebagai pendidik itu kurang. Guru hanya menjadi pemotivasi dan mediasi, mengonstruksi pengetahuannya sendiri, murid jadi salah pemahaman, menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama. Nah, teori sosial kognitif. Di sini saya mengatur sosial kognitif. Teori sosial kognitif karena di tahun 1986 Bandura mengangkat pengembangan sebuah teori, yang mana teori ini bertujuan untuk menekankan peran utama yang dimainkan oleh kognisi dalam pengkodean dan penampilan perilaku sebagai hasil pembelajaran. Nah, ini ada teori sosial kognitif. Yang pertama ada observational learning, yang kedua ada pemodelan, yang ketiga adalah inductive learning. Bisa kalian sendiri. Oke, ini ada quotes dari Abu Bakar, yaitu ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Thank you. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata dari saya atau ada pengurangan atau kesalahan dalam pelafalan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.